kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang media pembelajaran, materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Anggota kelompoknya saya Muhammad Fani Kurniawan, NIM T 2019-8154. Saya Munadia Silvi Oktiani, NIM T 2019-8129. Saya Fibriana Putri Kartika Ayu, NIM T 2019-8137. Saya Anissa Firdaus, NIM T 2019-8145. Hai teman-teman, belajar bareng yuk bersama kelompok 7. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan memaparkan materi tentang sistem pernapasan manusia, di mana pada kelompok kami menggunakan dua media pembelajaran. Untuk pemaparan materi, kita menggunakan sistem media pembelajaran PPT, dan untuk percobaan kita menggunakan sistem media pembelajaran Praga. Nah, langsung saja kita ke materi. Sistem respirasi. Sebelum kita menginjak lebih lanjut tentang materi-materi berikutnya, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa sih respirasi itu. Nah, jadi respirasi sendiri adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia sendiri dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Untuk respirasi sendiri dibedakan menjadi dua jenis loh. Apa saja sih? Yang pertama ada respirasi luar dan yang kedua ada respirasi dalam. Lalu apa perbedaannya? Jadi untuk respirasi luar merupakan pertukaran antara O2 atau oksigen dan juga CO2 atau karbon dioksida antara darah dan udara. Sedangkan untuk respirasi dalam merupakan pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dua macam cara pernapasan. Ketika kita mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara, dapat dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu yang pertama respirasi pernapasan dada dan yang kedua respirasi pernapasan perut. Mekanisme respirasi pernapasan dada yaitu otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut, kemudian tulang rusuk terangkat ke atas dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua yaitu respirasi pernapasan perut. Mekanismenya, otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma datar dan volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Normalnya manusia itu butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat, maka oksigen atau O2 tadi yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga bahkan 15 kali lipat. Dan ketika oksigen tembus selaput alveolus, hemoglobin akan mengikat oksigen yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecil tekanan udara. Pada pembuluh darah arteri, tekanan oksigen dapat mencapai 100 mmHg dengan 19 cc oksigen. Sedangkan pada pembuluh darah vena tekanannya hanya 40 mm air raksa dengan 12 cc oksigen. Oksigen yang kita hasilkan dalam tubuh kurang lebih sebanyak 200 cc, di mana setiap liter darah mampu melarutkan 4,3 cc karbon dioksida atau CO2, yang kemudian CO2 yang dihasilkan akan keluar dari jaringan menuju paru-paru dengan bantuan darah. Selanjutnya proses kimiawi respirasi pada tubuh manusia. Yang pertama pembuangan CO2 dari paru-paru yaitu H plus HCO3 menjadi H2CO3 dan menjadi H2 plus CO2. Yang kedua yaitu pengikatan oksigen oleh hemoglobin.
Hb plus O2 menjadi HbO2. Kemudian pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel. HbO2 menjadi Hb plus O2. Yang terakhir yaitu pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh. Proses kimiawinya yaitu CO2 plus H2O menjadi H2 plus CO2. Baik, selanjutnya terdapat sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia terdiri atas 1. Hidung, 2. Faring, 3. Trakea, 4. Bronkus, 5. Bronkiolus, dan yang keenam paru-paru. Alat-alat pernafasan pada manusia. 1. Rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui 2 lubang yang disebut choanae. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofarinx pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofarinx pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernafasan, karena saluran pernafasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Yang selanjutnya yaitu batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Batang tenggorokan atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorok bercabang menjadi 2 cabang tenggorok atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil, disebut dengan bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Yang selanjutnya yaitu pangkal tenggorokan atau disebut dengan laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea, di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara.
Pangkal tenggorok disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok, yaitu epiglotis. Pada waktu menelan makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorokan, dan pada waktu bernafas, katup membuka. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru, misalnya pada waktu kita bicara. Yang selanjutnya yaitu cabang batang tenggorokan atau disebut dengan bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan atau disebut dengan bronkus primer bercabang menjadi tiga bronkus lobaris atau bronkus sekunder. Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau disebut dengan alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler darah dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Yang selanjutnya yaitu paru-paru atau disebut dengan pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri pulmosinister yang terbagi atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut dengan pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis, dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Setiap bronkiolus terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus respirasi, kemudian menjadi ductus alveolaris. Pada dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Untuk selanjutnya dari kelompok kami akan membuat sistem peraga dari media pembelajaran pernafasan manusia.
yang dibuat oleh kelompok kami yaitu kelompok 7 untuk materi sistem pernapasan manusia. Untuk pembagiannya saya sendiri, yang pertama di sini adalah laring. Nah, untuk yang sedotan putih ini digambarkan sebagai trakea. Untuk kedua balon ini, yang kanan adalah paru-paru kanan dan yang kiri adalah paru-paru kiri. Jadi proses pernapasan ini sama dengan ketika kita menarik balon yang berwarna oranye ini, otomatis balon yang berwarna hijau akan berkembang. Maknanya yaitu ketika kita menghirup oksigen, paru-paru kita juga ikut mengembang seperti balon yang berwarna hijau ini. Proses ini disebut dengan proses respirasi. Saat ini dilepas, maka balon yang berwarna hijau atau paru-paru akan kembali seperti semula dan mengeluarkan udara yang disebut dengan karbon dioksida. Ini dia media pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Jadi dari media pembelajaran ini, khususnya pada sistem pernapasan manusia, diharapkan guru dan siswa mampu dan mengetahui tentang proses yang terjadi pada saat bernapas, khususnya untuk kita sendiri yaitu manusia. Jadi kita diharapkan saling mengetahui bagaimana proses itu terjadi. Sekian yang bisa kelompok kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf.